Jadi mujizat, khotbah yang bagus, hal-hal yang sifatnya mengentertain itu sama sekali tidak jadi jaminan orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Kenapa orang bisa begitu? Dengar khotbah ribuan kali, dengar berbagai macam kesaksian yang bagus, bahkan dia disembuhkan oleh Tuhan sendiri, tetap tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini alasannya. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi alasan mereka menolak Yesus adalah karena mereka tidak termasuk dalam domba-dombanya. Waduh, kalau begitu seperti ditakdirkan dong. Seolah-olah ditakdirkan bahwa orang ini dombanya, orang ini bukan dombanya. Takdir bukan bermaksud seperti Tuhan tuh memaksa seseorang percaya nggak percaya. Bukan, tetapi ini lebih ke respon hati seseorang ketika menerima Injil. Termasuk dipanggil dan dipilih. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang terpilih adalah orang-orang yang meresponi panggilan dengan benar. Jadi bukan karena Tuhan itu milih semaunya Tuhan. Pak Franky dipilih, Pak Joko dipilih, Bang Marno dipilih. Oh, Matthew nggak dipilih, cuma dipanggil doang, dipanggil pelayanan, tapi nggak dipilih, diselamatkan. Begitu? Enggak begitu. Itu bertentangan dengan sifat Tuhan. Tuhan memanggil kita melalui pemberitaan firman seperti ini, melalui kesaksian yang saudara dengar, melalui pengalaman-pengalaman hidup yang saudara alami. Tuhan memanggil saudara ikut Tuhan. Tapi yang terpilih adalah mereka yang mau serius, yang mau mendengar dan melakukan firman-Nya. Jadi kata karena mereka bukan termasuk domba-dombaku. Kemudian ayat 27, domba-dombaku, nah Tuhan ngomong begini. Domba-dombaku itu punya ciri, 3 ciri di sana. Mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi saudara bayangkan, saudaranya termasuk domba atau bukan domba dari 3 karakteristik ini. Kalau Bapak Ibu tidak ada dalam karakteristik 3 ini, kemungkinan Bapak Ibu bukan domba Tuhan. Walau kalau bukan domba apa dong kita? Kambing, tahu kambing? Matius pasal 25 kan ada kambing, ada domba. Kalau enggak memenuhi 3 kualifikasi ini, kemungkinan Bapak Ibu bukan domba tapi kambing. Yang kambing masuk mana? Masuk neraka sebelah kiri. Yang domba masuk tempat tadi disebut dengan perhentian, tempat kekekalan. Yang pertama adalah mendengar suaraku, mendengar suaranya. Ini bicara orang-orang yang dengar-dengaran firman Tuhan. Orang yang mendengar secara audible seperti ini belum tentu mendengarkan baik-baik. Sama-sama mendengar tapi belum tentu mendengarkan. Saya kasih contoh nih ya. Ketika bapak-bapak lagi kerja, terus kemudian Pak Franky lagi kerja lah misalnya. Terus Ebi datang, papi, ya aku gambar loh, bagus. Tapi nggak dilihat gambarnya, nggak dilihat juga muka Ebinya. Tapi sudah bilang, ya bagus. Nah, itu mendengar tapi tidak mendengarkan. Mendengarkan tuh, sini sayang kamu menggambar apa? Ini Pi gambar ini, oh ya. Wah bagus ya gambarnya Ebi, keren. Nah itu mendengarkan. Yang dimaksud di sini adalah lebih ke mendengarkan betul-betul apa yang Tuhan perintahkan. Kalimat demi kalimat, perintah demi perintah Tuhan itu betul-betul diperhatikan. Yang kedua, aku Yesus mengenal mereka. Ingat Matius pasal 7, 21 sampai 23. Orang-orang yang mengaku dia kenal Tuhan, mengaku dia menyebut dirinya orang Kristen, menyebut Yesus Tuhan, Matius pasal 7, 21. Kemudian yang berbuat mujizat demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan. Perhatiin, Tuhan ngomong apa? Ayat 23-nya, nyah kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Perhatiin, mereka menyebut Yesus Tuhan, mereka bernubuat atas nama Tuhan. Nubuat itu khotbah ya. Sama seperti saya khotbah, saya berkhotbah atas nama Tuhan. Tapi bisa jadi Tuhan tidak kenal saya. Mereka
melakukan mujizat atas nama Tuhan. Mereka mengusir setan atas nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Jadi yang penting bukan hanya kita kenal Tuhan. Tapi Tuhan juga kenal kita.